Dia pilihannya mau demi kepentingan bangsa dan negara diselamatkan, atau mau dikesankan bahwa dia tidak membelakangi Jokowi. Artinya Pak Prabowo harus bersikap dong sekarang? Ya. Seharusnya. Harus gimana Pak Ya. Prabowo? Apa Ya, harus Pak. muncul di publik? Saya nyatakan Partai Gerindra. Ya, Pak Prabowo harus konsisten dengan ucapannya Dasko. Tidak ada revisi. Pelopori ini koalisi. Ya. Tidak ada revisi. Dia begini. Dan dia tidak mewarisi beban itu ke depan. Dia bersih. Dia pilihannya mau demi kepentingan bangsa dan negara diselamatkan, atau mau dikesankan bahwa dia tidak membelakangi Jokowi. Itu aja. Dia ada di persimpangan jalan berarti ini ya. Iya. Kalau saya Pak Prabowo, dia dipilih oleh bangsa Indonesia, kita dukung. Tapi dia harus berbuat demi kepentingan bangsa, bukan demi komunikasi dan silaturahim dengan orang tertentu. Dia dipilih oleh rakyat Indonesia kok. Ya, dia harus mengutamakan kepentingan bangsa. Ingat pesan Kennedy? Ya. Don't ask What you can do, what your country do for you. Your country can do for you, but ask what you can do for your country. Asik kan? Asik. Tapi itu ada netizen juga Pak, ada Iya, yang punya berkomentar. logika seperti ini karena kita menghargai keberagaman ya. Jadi kita tanya juga nih, yang main DPR kenapa presiden yang dibawa-bawa? Itu bagaimana Pak? Kira-kira kenapa DPR bermain soal ini revisi? Ayo. Motifnya kan anaknya presiden kan? Ya. Kalau anaknya presiden punya motif, hulu persoalan ada di situ. Di pemilik anak. Pemilik anak siapa? Nah, ayo. Udahlah. Ya, mungkin netizen saat ini masih meyakini soal ini Pak, Montesquieu, trias politika, bahwa pemerintah dan DPR Bisa itu netral, bisa saling mengontrol begitu ya. Berbeda jubahnya, padahal kan. Iya, seperti itu. Apalagi pertanyaan netizen? Ini kita tolong membacakan diperbesar suara-suara ya. rakyat dulu nih ya. Ada atas nama Itu Pak Ahmad Yani mungkin Ahmad Yani dulu ya. sebagai Sosialisasikan ke seluruh masyarakat pendapat dari Pak Ahmad Awaludin. Jangan sampai masyarakat dibegoin sama anggota DPR. Yes, betul sekali. Yes. Makanya Pak Ahmad Yani tolong copy live gospel.com ini di-share ke WA group, ke Facebook, ke Twitter. Jangan berhenti di Anda. masih banyak anggota parlemen yang katanya pinter-pinter cuma membebek sama orang yang dianggap katanya raja. Waduh, tapi nggak tahu itu raja apaan. Mungkin apakah mereka sudah disirap? Wih, disirap. Wah, connect juga nih. Iya, Rosa Santana ini dari Venezuela kayaknya. Rosa Santana dari Venezuela. Saya mendukung demo kemarin, tapi andaikan demo ini juga dilakukan sebelumnya, jadi kan Gibran nggak bisa jadi cawapres. Oh iya benar. Kan sebenarnya situasinya 11-12 sebenarnya mirip-mirip lah ya. Iya mirip-mirip ya. Situasinya. Ini Mariono hanya pengecut dan otak kosong yang pengennya lawan otak kosong dan memanipulasi aturan. Yes, betul tadi sudah disebut oleh Pak Hamid. Lalu ada dari Imam Faisal Ruslan. Hari ini demo selepas Jumatan. Yang Jumatan tolong doakan perjuangan kita. Yes, amin. Pokoknya yang pada demo semoga semangat dan tidak kehilangan sesuatu lah ya. Kemarin soal demo ngeri juga, represi polisi. Wih, bahaya juga itu. Memang sudah ini ya. Pak, tapi sebenarnya tuh kayaknya pemerintah dan DPR itu menganggap kita bodoh atau gimana sih Pak? Atau menganggap Kembali ke teori syahwat ini kuasa Vito, melampaui baca. akal sehat. Syahwat kuasa mengubur. Termasuk menganggap bodoh rakyat. Itu semua karena syahwat kuasa. Ya. atau mereka sebenarnya nggak menganggap kita bodoh, tapi menganggap kita tuh Tidak bisa ngapa-ngapain. apa terhadap Ya mereka. bisa dua-duanya. Oke, lanjut baca lagi. Ini dari Dino RS. Pejabat pemerintah, pejabat partai, dan presiden semua harus taat konstitusi, taat undang-undang, taat hukum. Ingat, sepintar-pintarnya menutupi kebenaran, pasti kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Asik. Sedap Asik. ini. Anda boleh berbohong 1-2 kali, Ya. tapi Anda tidak mungkin berbohong seterusnya. Karena biasanya Karena bohongan satu ditutupi bohongan lain. dan biasanya kebohongan yang pertama udah lupa tuh. Iya. Akhirnya bohong lagi Ya, depannya. akhirnya bohong. Tapi ingat teknologi sekarang digital. Rekam jejak Ya kan? digital Rekam ya. jejak itu akan terbuka dengan mudah. Pak, tapi gimana sih Pak ngelihat komen-komen netizen yang sudah mendidih ini Pak? Refleksi dari kenyataan.
Komentar ini hanya bagian dari kenyataan yang muak dengan situasi dan akhlak politik. Ya, kemarin kenyataan juga anak-anak muda, dan bukan hanya di Jakarta loh kemarin. Iya betul. Seluruh Indonesia. Yes. Artinya representasi keinginan publik, ekspresi publik adalah ekspresi kekecewaan, marah, dan sudah tidak tahan. Karena skenario-nya tiba-tiba muncul kan. Iya. Padahal katanya approval ratingnya Pak Jokowi 70-80%. Ya, kita sudah di penghujung acara nih Pak Hamid. Ini ada pertanyaan final dari netizen. Pak Hamid, kalau boleh ditanya nih Pak, proyeksi Pak Hamid ke depan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lagi dengan situasi elit yang ya kita tahulah bagaimana mengecewakan mereka. Bagaimana proyeksi Pak Hamid apa yang terjadi dalam 2 bulan ke depan, dan bagaimana pesan Pak Hamid untuk Pak Prabowo ya yang akan memimpin kita semua setelah 2 bulan ke Pak depan. Prabowo, yang saya bayangkan Pak Prabowo ya adalah menunjukkan diri bahwa dia memang pemimpin dipilih untuk kepentingan bangsa. Lupakan itu, the people have already vote you. Yes. Ya, pilihan rakyat sudah berkata. Satu ya. Kedua, Pak Prabowo itu berfokus kepada perencanaan apa yang mau dilakukan dalam menjawab tantangan krisis ekonomi ke depan. Itu. Hulu persoalan ada di krisis ekonomi ini, pelan-pelan. Ingat tahun depan itu ya kita harus membayar utang negara, utang pokok dan utang cicilan. Kedua, yang saya membayangkan Pak Prabowo tidak mempush semua energi bangsa untuk IKN. Karena IKN betul-betul menggerus uang negara. Pertimbangkan secara rasional manfaat dan mudaratnya demi kepentingan bangsa. Jangan karena harga diri ya mau dipertaruhkan nasib bangsa yang 280 juta ini. Kasihan bangsamu ini. Ekonomi kita murah-marah. Kenapa harus kita mati-matian untuk sekejap memacu ini proyek yang jelas-jelas mengeruk ekonomi bangsa? Come on. Itu ya. Kedua, saya betul-betul mengharapkan, membayangkan Pak Prabowo cool, jangan diintervensi oleh siapapun dalam menyusun kabinetnya ke depan. Berilah beliau ya posisi yang sangat independen dalam menentukan siapa yang menjadi. Tolong dibenahi negeri ini dengan menteri yang betul-betul cakap di bidang masing-masing. Karena itu yang menentukan nasib kita. Apa Anda masih pakai baju hitam ke depan atau tidak? Kalau krisis ekonomi. Dan terakhir, dalam waktu dekat ya saya harus nyatakan, ekspresikan sebagai warga negara, sangat saya menyesali Presiden Jokowi melakukan reshuffle yang tinggal 2 bulan. Ada adab pemerintahan di seluruh dunia, dari zaman klasik sampai modern. Pemimpin yang mau diganti dan penggantinya sudah jelas. Pemimpin yang mau diganti jangan membuat kebijakan yang membebani penggantimu ke depan. Pak Jokowi membebani Pak Prabowo.